kita akan belajar sesuatu yang menarik nih pada hari ini, guys. Jadi kayak sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai seorang agen perubahan ke depannya, tentu saja ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa aku mau ngingetin ke teman-teman semuanya, kalau di bootcamp kita ada beberapa aturan nih yang perlu kita ikutin untuk semuanya ya, tentu saja termasuk aku juga sebagai moderator. Pertama, mute mikrofon. Kalau misalnya teman-teman belum ini ya, belum ada diberi kesempatan untuk berbicara secara langsung. Kemudian ada fitur chat atau Q&A untuk teman-teman bisa gunakan kalau mau bertanya di sesi pertanyaan nanti. Kemudian teman-teman diharapkan untuk menghindari interupsi pada saat materi udah dimulai. Nah, formatnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu 45 menit kita akan mendengarkan penyampaian materi oleh fasilitator kita. Kemudian 15 menit akan ada sesi tanya jawab dengan dengan moderator, mohon maaf guys, dengan fasilitator kita. Kalau moderator enggak ya, jangan ditanya moderatornya. Lalu untuk informasi teknis masih sama seperti sebelumnya juga, ada rekaman sesi yang nanti teman-teman bisa nonton ulang di YouTube kami, di channel YouTube Our Konservasi. Kemudian di akhir sesi akan ada link absensi yang akan dikirimkan melalui ini ya, chat Zoom maupun yang ada di ini nanti yang tertampil di Zoom-nya teman-teman. Terus tambahan fitur Zoom yang teman-teman bisa gunakan selama Zoom meeting ini berlangsung, ada fitur raise hand kalau teman-teman mau bertanya secara langsung nantinya. Kemudian ada kolom chat untuk menyapa, diskusi maupun menyampaikan pertanyaannya teman-teman. Lalu bisa juga menggunakan fitur reaction kalau teman-teman mau kasih love ke fasilitator, tepuk tangan maupun jempol ya. Teman-teman bisa bebas menggunakannya. Oke, pada hari ini kita akan bersama fasilitator kece kita yaitu Kak Julia Tapilatu, guys. Halo Kak Julia. Halo Kak Clara. Akhirnya bisa dengar suaranya ya. Oke, Kak Julia ini guys co-founder dari Our Konservasi. Kemudian beliau juga runner up and People Choice Award winner 3 Minute Thesis Texas H&M. Lalu yang tak kalah ininya juga beliau ini merupakan ini ya, alumni Wesley Academic Fellowship tahun 2022. Berarti 3 tahun yang lalu, belum lama lah. New. Lalu buat teman-teman yang mau kepo-kepo dengan Kak Julia, yang mau terkoneksi dengan Kak Julia bisa nih ke akun Instagramnya JR Tapilatu. Lalu untuk di linkin kalau teman-teman mau ini ya terkoneksi secara profesional bisa dicari dengan nama Julia Tapilatu. Walaupun sebenarnya namanya lebih panjang guys sebenarnya. Nah, pada minggu ini nih teman-teman, kita akan mempelajari bicara singkat dampak hebat kuasai elevator pitch untuk para agen perubahan, yaitu kita semua para agen perubahan. Yeay. Nah, pada poin yang akan disampaikan oleh Kak Julia, pertama ada pengenalan elevator pitch dan kenali audiensmu. Lalu poin kedua, elemen utama elevator pitch dan contohnya. Terus strategi menyusun elevator pitch dan kesalahan umum yang harus kita hindari nih Pips. Kalau pas lagi nih ya melakukan elevator pitch, baik itu yang formal maupun semi formal maupun tidak formal, semuanya sama. Ada kesalahan-kesalahan yang bisa kita hindari. Nah, wis menungguin ya. Nah, tambah lama-lama lagi nih aku serahkan ke Kak Julia. Monggo Kak Julia.
Wah, halo semuanya. Terima kasih banyak Clara, moderator kece kita. Hari ini aku bukan jadi moderator, tapi aku jadi pembicara. So, aku senang banget nih karena hari ini bisa kumpul lagi sama teman-teman meskipun banyak yang mungkin hari ini berhalangan karena mungkin mau 17-an, tapi sangat mengapresiasi buat teman-teman yang bisa hadiri Zoom dan mau sharing nih hari ini. It's okay, kita bakalan have fun bareng-bareng. Nah, teman-teman, seperti ini tadi topiknya introduction-nya sama Kak Clara mention tentang elevator pitch. Kalau misalnya nih mau bicarain tentang elevator pitch di sini, aku mau tanya, apakah kira-kira dari teman-teman ada nggak ya yang pernah dengar gitu? Atau sorry sorry, atau misalkan kalau misalnya mau bicarain tentang elevator pitch, ternyata dia memiliki kaitan yang sangat kuat sama public speaking. Jadi sebelum kita mulai, aku mau tanya dong nih teman-teman yang hadir, kalau misalnya kita mau ngomongin tentang public speaking, kira-kira seberapa nyaman ya teman-teman untuk berbicara di depan publik gitu? Atau berbicara kepada orang asing gitu? Di sini ada beberapa poin nih, ada beberapa kelompok. Mungkin teman-teman ada yang di kelompok satu, ada yang kayak, "Aduh Kak, saya sangat tidak suka nih Kak, berbicara di depan umum. Kalau misalnya ditunjuk atau ada kesempatan pasti saya akan selalu hindari, pura-pura ke toilet," gitu misalkan. Atau mungkin, teman-teman ini adalah kategori yang kedua, mungkin kayak, "Kak, sebenarnya saya sih kalau mau dibilang bisa bicara ya bisa sih, kalau disuruh bicara, tapi kalau diminta aja," gitu. Jadi ini sebenarnya bukan passion saya, tapi kalau masalah bisa sih bisa, gitu. Apakah teman-teman ada yang di kelompok kedua, atau ada yang di poin ketiga nih, kayak, "Kak, aku tuh seneng banget untuk berbicara depan publik dan berbagi. Bila perlu kalau misalnya ada kesempatan selalu aku acung tangan," gitu. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Ada kelompok 3 kelompok nih, Clara, kalau Clara poin kedua dia, wow, dia bilang kalau dia bisa berbicara depan publik kalau diminta. Tapi menurut aku somehow Clara ini juga punya passion ya di public speaking karena dia sudah dengan luar biasa memoderatori event-event kita selama ini. So, ya nggak apa-apa Clara. Clara meskipun kamu bilang kamu di poin kedua, aku rasa kamu ada tiga-tiga juga deh kayaknya. Gimana nih buat teman-teman yang lain? Nah, oke, sambil mungkin nanti nunggu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya ada beberapa nih kategori, orang-orang ya mungkin dengan tingkat kenyamanannya masing-masing, ada yang suka banget, ada yang kayak, "Aduh, kalau bisa hindari sih aku hindari," gitu ya. Tapi tidak apa-apa dengan latar belakangnya teman-teman masing-masing. Oh, halo Kak Beni. Kak Beni 3 tapi dikit-dikit. Jadi sebenarnya Kak Beni, seneng banget berarti ya bicara depan publik gitu, dan mungkin bagian passion-nya, tinggal boost aja gitu ya Kak Beni, bisa banget nih. Kayak Kak Clara nih, ada 2 3 gitu ya, bergabung. Keren keren keren. Tapi dimanapun level kenyamanannya, tenang aja teman-teman, karena public speaking itu sebenarnya adalah suatu skill yang bisa dilatih kok, gitu. Jadi starting point-nya mungkin berbeda, passion-nya mungkin berbeda, tapi buat teman-teman ini sebenarnya adalah suatu life skill yang bisa kita latih dan kita bisa sampai ke titik itu di mana kita merasa nyaman gitu dan berbagi. Dan itulah yang kita mau pelajari hari ini. Oke, next slide please. Oke, seperti yang tadi Clara udah mention nih tentang elevator pitch. Di sini aku mau tanya nih sebelum kita jump in, ngebahas lebih dalam, di sini teman-teman ada nggak yang pernah ngedengar atau tahu tentang elevator pitch sebelumnya? Ada nggak? Ada yang pernah, "Oh, aku pernah dengar nih ada yang mention gitu tentang elevator pitch," atau, "Oke." Kalau katanya Clara, Clara udah pernah dengar, iya. Mungkin Kak Clara wah sering bahkan. Oke, siap. Nah, mungkin ada teman-teman yang udah pernah dengar, ada yang belum juga ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama di sini belajar ya. Oh ada Kak Farida tuh belum pernah dengar. Iya, tidak apa-apa Kak, di sini kan kita belajar bareng-bareng. Keren keren keren, jadi ada variasi ya. Ada yang sudah dan ada yang belum. Oke.
Jadi, teman-teman, buat yang belum familiar, kita kenalan dulu yuk sama sebenarnya elevator pitch itu apa. Jadi, seperti namanya nih, teman-teman. Elevator pitch itu adalah suatu apa ya, dia tuh datang dari sebuah konsep yang sebenarnya sangat simpel gitu. Yaitu konsep ini terdiri dari dua kata utama, yaitu kata elevator atau seperti lift gitu ya, sama pitch atau kayak memaparkan ide gitu. Nah, mari kita masuk ke suatu kondisi di mana kita membayangkan. Oke, bayangkan teman-teman sedang naik ke dalam suatu elevator atau lift gitu. Terus tiba-tiba datanglah orang-orang penting yang teman-teman pengen banget ngomong sama orang-orang itu. Di sini beberapa tokoh yang menurut aku kayak aku demen banget sama mereka dan aku pengen banget nih ngomong sama mereka ini. Contohnya ada Oprah Winfrey, ada Bill Gates, ada Imam Usman ya, CEO-nya Ruang Guru gitu, itu kayaknya keren banget. Nah, kalau misalnya kita dapat kesempatan ngomong sama mereka, kita juga pasti tahu nih, wah ini orang-orangnya sibuk kan gitu ya, punya kesibukannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita ingin ngomong sama mereka, tentunya kita harus ngomong secara singkat, padat, jelas, menarik gitu, karena mereka sibuk. Ya, orangnya punya waktu yang sangat terbatas. Tapi dengan kesempatan itu kita berusaha untuk apa ya, memberikan gagasan, memberikan ide kepada mereka. Jadi kurang lebih seperti itu tuh konsep dari elevator pitch. Elevator pitch itu kurang lebih adalah sebuah apa ya, proses dalam memberikan gagasan dalam waktu yang singkat gitu teman-teman. Kita berusaha untuk memaparkan ide, memaparkan gagasan, project gitu ya, atau bahkan memperkenalkan diri gitu kepada orang-orang, dalam waktu yang singkat nih. Next, Clara. Ya, jadi, kalau misalnya kita mau ngomong tentang elevator pitch itu punya hubungan yang erat sama tadi public speaking dan juga sebenarnya dia punya hubungan sama presentasi. Tapi presentasi dengan elevator pitch ini, serupa tapi sama teman-teman. Kenapa? Karena dua-duanya menggunakan komponen public speaking, hanya saja elevator pitch ini adalah konsepnya, penyampaian gagasan yang lebih singkat gitu. Di sini ada tercatat ada yang waktunya dari 30 detik sampai 60 detik dan ada range-nya juga, ada yang 1 menit sampai 3 menit gitu. Tapi biasanya 3 menit itu udah maksimal, udah nggak ada yang setahuku lebih lagi dari 3 menit. Jadi elevator pitch itu konsepnya sangat-sangat singkat. Jadi bayangkan teman-teman, dengan sangat-sangat singkat, kita berusaha untuk maksimalkan waktunya kita untuk memaparkan ide. Tentunya kalau kita pikir kayak, "Wah, emangnya bisa ya? Emangnya ada yang yakin ya, yakin gitu ya sama perkataannya kita? Siapakah kita yang bisa, apa ya, meyakinkan orang?" Gitu. Nah, dengan adanya apa ya, tantangan itulah yang kemudian kita ternyata bisa pelajari nih teman-teman. Ada loh ternyata trik-triknya supaya kita bisa memaparkan ide secara maksimal dengan waktu yang terbatas. Oke, nah ternyata juga nih kalau ngomongin tentang elevator pitch, ini juga merupakan salah satu skill yang penting loh teman-teman, apalagi di dunia profesional gitu ya. Kalau teman-teman ada yang mungkin duduk di bangku kuliah, ada yang sudah bekerja atau ingin mencari pekerjaan, itu merupakan salah satu skill yang penting. Mengapa demikian? Karena di sini ada beberapa poin. Pertama, dengan elevator pitch kita bisa meningkatkan peluang networking atau bekerja sama dengan orang lain. Bayangkan teman-teman sedang misalkan ikut konferensi atau sesimpel misalkan lagi ikut acara gitu ya. Ada ikut acara mungkin 17-an gitu ya. Pengen ketemu sama orang, pengen kenalan gitu. Pasti kalau misalnya kita punya pendekatan kurang tepat pasti orang kayak SKSD nih orang gitu kan. Tapi teman-teman, kalau kita punya skill elevator pitch, kita bisa memanfaatkan setiap peluang itu untuk networking, teman-teman. Wah, keren banget kan, jadi bisa kenal lebih banyak orang lagi, gitu. Poin kedua nih, kenapa sih elevator pitch itu penting? Karena dia bisa membantu kita untuk mempunyai kesan pertama yang kuat sama orang, gitu, kalau kita punya skillnya ya. Contohnya misalkan kalau misalnya kita datang dengan pendekatan yang tepat seperti yang aku bilang tadi, jadinya orang bisa bilang, "Oh iya," gitu. Kayak contohnya aku itu dikenal sama teman-temanku yang lain itu adalah
oh ini, si Mama Hiu, kayak gitu loh. Jadi kayak orang tuh punya ada kesan yang mereka ambil, poin yang mereka ambil tentang aku sehingga aku tuh mudah diingat sama mereka gitu. Jadi mempunyai kesan pertama yang kuat sama orang kalau kita punya skill ini. Ketiga, kita juga bisa menghemat waktu dan juga menjaga fokus gitu. Menghemat waktu kayak bayangkan kayak tadi kita masuk ke suatu acara, banyak orang, waktu terbatas. Kalau kita punya elevator pitch, berarti kita bisa dengan waktu sesingkat-singkatnya kenalan dengan banyak orang dalam satu hari. Wah, keren banget sih itu rasanya kayak jackpot gitu loh teman-teman. Dan juga tuh menjaga fokus gitu, menjaga fokus dari orang-orang tuh supaya nggak bosan gitu ya. Aduh ini orang ngomongin apa ya? Kalau misalnya kurang kurang dapet, kurang ngena gitu, biasanya orang kayak iya iya, sambil lalu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa cepat dan tepat, itu biasanya akan menjaga kefokusan mereka dan mereka akan lebih tarik untuk engage lebih lanjut lah setelah event pertemuan pertama gitu kan. Yang keempat, kita juga bisa menarik minat untuk diskusi lanjutan. Seperti yang aku bilang tadi nih teman-teman. Jadi karena misalkan kalau waktunya terbatas, apalagi kalau di dunia profesional tuh biasanya mereka suka bawa kartu nama nih kemana-mana teman-teman. Jadi biasanya mereka kayak, oke, very nice to meet you. Maaf nih waktunya nggak banyak, tapi aku pengen connect sama kamu. Ini kartu nama aku gitu. Nanti kita emailan ya gitu. Wah itu sudah senang gitu rasanya kayak wih gitu ya. Jadi kalau kita punya skill ini kita bisa menarik minat nih untuk diskusi lanjutan. Yang penting first impression ya, yang paling penting itu. Dan yang terakhir, skill elevator pitch itu bisa mendukung untuk presentasi diri dan ide di berbagai situasi gitu. Mau dalam acara, mau dalam simposium gitu. Kalau kita punya skill ini sudah terbiasa, maka itu akan sangat membantu kita untuk memaksimalkan momentum gitu. Asik. Oke nih teman-teman, di kesempatan ini juga aku mau sharing nih, gimana ya kalau mungkin tadi kan ada Kakak yang belum pernah nih dengar sama elevator pitch itu apa, konsepnya itu seperti apa. Nah, untuk get the better idea supaya lebih jelas lagi nih gambarannya, aku pengen ajak nih teman-teman untuk yuk kita nonton sama-sama waktu itu konsep elevator pitch. Contohnya yang aku ambil dari diriku sendiri waktu aku presentasi tentang penelitianku di 3 minute thesis di Texas A&M. Oke, silahkan play. We got a lot more competition to go, including the final competitor in the master's division, Julia Tapilatu from the Department of Ecology and Conservation Biology. Julia. Imagine you're swimming in the big blue ocean, then somebody shouted, "Shark!" What's the first thought? Well, for most people, they will be scared. But do you know what's scarier than this? It's the fact that humans kill over 100 million sharks each year, yet they only attack less than 10 people annually. And despite of their scary look, sharks play important role for our ocean. For instance, is the zebra shark, or Stegostoma tigrinum. They play a role as mesopredator in maintaining a balanced food chain. But due to their slow maturity and low production rate, they are vulnerable to extinction. A lot of human practices, such as overfishing, habitat degradation, continue to decline their population. And today, they have been listed as endangered species. If this condition continue to happen, we are putting our ocean to risk, where the absence of shark can lead to the collapse of marine ecosystem, impacting fisheries, economies, and communities. Immediate action is needed to prevent this from happening. In 2020, I was fortunate to join a zebra shark conservation program called the STAR, Stegostoma tigrinum Augmentation and Recovery Project. This program aims to reestablish a healthy population of zebra shark by reintroducing captive bred zebra shark to their natural population in my hometown, Raja Ampat, Indonesia. As the first project, research is essential to support reaching their goal. Therefore, my study came to place providing data about the growth rate and factors influencing it. It is important to know about this information so we can later understand how the population adapts to the changes of environment. And as organisms tend to grow differently in different environments, I hypothesized that different water facility systems can create a unique environment impacting their growth.
And to test this, I collected data from different hatcheries and aquariums, then do a statistical analysis. The result shows that facilities with the natural source water system are more varied in their condition due to the changes of weather and season and human activities in the area. Also, the sharks that grow in the natural source water system are 3.7 times more faster growth in average compared to the recycled water system, where the dissolved oxygen played a key fundamental role here. So we can see that environment really play a key role impacting the growth of zebra shark, right? So hopefully from this finding, we can pave a better recommendation for the facility improvement, not only to safeguarding our zebra shark population, but also saving our ocean and future. Thank you. We got a lot more Nah, oke, sekilas merupakan salah satu contoh dari 3-minute thesis atau elevator pitch yang waktu itu aku sempat bawakan saat mengikuti salah satu kompetisi bergengsi di universitasku beberapa bulan lalu. Nah, teman-teman, jadi tadi kan kita udah dengar nih kan, elevator pitch. Dengan waktu yang singkat, kita harus bisa memaksimalkannya untuk menyampaikan suatu ide. Apalagi waktu itu teman-teman, aku harus menyampaikan ide ini mulai dari pendahuluan, metode, pembahasan, hasil, dan kesimpulan. Yang biasanya itu teman-teman kalau misalnya kita presentasi mungkin di presentasi kelas atau simposium, ya setidaknya waktunya 10 sampai bahkan ada yang 1 jam gitu ya teman-teman. Tapi bayangkan dari waktu yang sebanyak itu, yang harusnya sekompleks itu pembahasannya harus aku rangkumkan semaksimal mungkin dalam 3 menit gitu ya. Wow, waktu itu aku juga sempat gugup dan gimana sih caranya aku juga belajar dan kesempatan inilah yang aku juga kemudian pengen sharing nih sama teman-teman. Gimana sih caranya? Nah, sebelum kita masuk juga nih tentang gimana cara tips untuk menyusun elevator pitch, pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengetahui 3 kunci utama untuk supaya apa ya, ketika kita menyusun elevator pitch itu bisa sesuai target gitu ya teman-teman. Nah, poin pertama yang harus teman-teman ketahui itu adalah untuk mengetahui audiensnya teman-teman. Di sini ada 3 golongan audiens yang mungkin teman-teman bisa familiarized apa ya, lebih familiar lagi supaya bisa tahu. Jadi golongan pertama itu adalah melakukan elevator pitch kepada mungkin orang-orang yang spesialis, misalnya profesor-profesor, dokter-dokter di bidang yang sama dengan kita. Itu adalah salah satu kelompok. Kelompok kedua bisa saja ini adalah teman-temannya kita, teman-teman kelas misalkan atau teman-teman yang coworkers apa ya, rekan-rekan kerja gitu ya yang memiliki kurang lebih pengetahuan di bidangnya kita itu kurang lebih setara atau ya dia udah tahulah tentang hal-hal yang kita ketahui gitu. Dan yang terakhir itu kepada masyarakat awam gitu. Nah, teman-teman, pengetahuan kita akan audiens kita juga sangat penting teman-teman, supaya ketika kita ingin apa ya menyampaikan ide itu bisa tepat sasaran. Kalau misalnya kita tidak mengetahui tentang kondisi audiens kita itu bisa menjadi menurutku bisa jadi bumerang ya. Kenapa? Karena terkadang itu bisa membuat orang jadi tidak tertarik. Kalau misalnya contohnya teman-teman kita mau kalau aku kan tentang hiu ya, jadi aku kasih contoh tentang hiu. Misalkan aku ketemu sama Profesor Hiu. Terus aku buka percakapanku dengan, "Tahukah Bapak hiu adalah" nah pasti bapaknya kayak, "Wah ini saya mau diajar ya?" Gitu kan. Jadi kurang tepat nih kalau misalnya, aku bicara dengan style seperti itu dengan audiens yang mungkin dia udah lebih expert lagi gitu. Padahal niatku baik gitu, ingin cerita tentang, risetku. Tapi karena mungkin aku ngomongnya udah dari yang dasar banget, orang pasti bakalan kayak, oke," gitu, kurang tepat gitu. Dan begitu pula sebaliknya teman-teman, kalau misalnya kita bicarakan suatu hal yang terlalu saintifik atau ilmiah, misalkan aku langsung ngomong dengan bahasa-bahasa atau dengan istilah-istilah ilmiah, misalkan kayak apex, predator, parameter, yang mungkin teman-teman yang bukan di bidang kelautan pasti kayak bingung kan jadinya kayak, eee
bahasa alien apa ini ya? Saya tidak tahu gitu ya. Dan begitu pula juga dengan aku, kalau misalnya ada yang berusaha untuk ngasih ide tapi terlalu tinggi, aku juga pasti bingung kayak sempat hilang ini tentang apa ya pembahasannya gitu. Jadi poin pertama yang sangat penting untuk diketahui adalah mengetahui tentang audiensnya kita, lalu kita bisa susun tuh. Kita punya gaya bahasa akan seperti apa. Poin kedua yang harus kita ketahui ya, kita tahu juga nih formatnya. Apakah kita mau bicarakan elevator pitch ini percakapan 1:1 kayak cuman ke satu orang kah, atau ke grup kecil kah, kelas umum, kompetisi gitu ya. Jadi ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui karena gaya bicaranya tentu akan berbeda. Dan kita juga harus mengetahui kira-kira ada persiapan bahan dukungan nggak yang dibutuhkan. Apakah kita cukup bercakap-cakap saja ataukah kita perlu buat poster seperti yang tadi ada di kompetisi ada poster gitu. Dan yang ketiga kita juga harus mengetahui tentang alokasi waktu. Biasanya tuh 30 sampai 60 detik, tapi contohnya kayak case tadi itu 3 menit ya yang tadi di 3-minute thesis. Dan biasanya umumnya untuk alokasi waktu ini biasa berkisar dari 350 sampai 450 kata. Tapi ini kembali lagi ya ke teman-teman, tergantung kepada tempo bicaranya teman-teman. Karena kan ada yang bicaranya cepat, ada yang bicaranya agak slow, ada yang mau ditekanin di beberapa poin gitu. Jadi bisa kita sesuaikan. Oke. Nah, setelah kita mengetahui ini teman-teman tentang 3 komponen kunci tadi, barulah kita bisa mulai untuk latihan pembuatan elevator pitch. Dan sekarang aku mau ajak teman-teman untuk kita bisa nih sama-sama bedah nih proses pembuatan elevator pitch yang aku angkat inspirasinya juga dari studi kasus risetku tadi ya. Oke, nah teman-teman untuk membuat elevator pitch yang efektif, pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mempunyai proses pembukaan dalam elevator pitch yang menarik gitu. Atau istilahnya yang keren itu adalah kita harus punya hook gitu ya. Jadi kita harus membuat pendengar kita itu langsung tertarik dalam beberapa detik. Kenapa hal ini penting teman-teman? Buat informasinya aja nih. Sekarang di zaman sekarang kita itu di era digital manusia itu umumnya mempunyai attention span cukup sekitar dari 7 sampai 15 detik. Bayangkan teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak kita kan sering tuh lihat reels kan, kalau nggak menarik langsung swipe, swipe, swipe gitu kan. Nah sama halnya juga dengan teman-teman dengan elevator pitch. Jadi kalau misalnya di detik-detik pertama kita tidak bisa hook gitu, kita tidak bisa tangkap nih audiensnya, biasanya untuk menggiring sampai akhir tuh agak susah teman-teman. Jadi komponen pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus buat pembukaan yang menarik. Di sini aku ada contohnya. Waktu pertama pembukaan aku ada sempat bilang, imagine you're swimming in the big blue ocean and somebody shouted shark gitu ya. Jadi aku mengajak pendengarku itu untuk mengimajinasi mereka lagi berenang terus tiba-tiba ada yang teriak hiu gitu kan. Dan kalau dari feedback yang aku dapat mereka tuh langsung teman-teman tuh pada kayak penasaran, ih iya ya kalau aku lagi berenang ada yang teriak hiu kayaknya panik deh kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan nanti dengan kondisinya teman-teman. Mungkin ada yang di bidang kesehatan, bisa nanti diubah ke misalkan, tahukah kamu bahwa komponen gula dalam satu boba itu takarannya bisa untuk 3 hari misalkan, aku tidak tahu. Takaran gulanya bisa untuk kapasitas 3 hari untuk 1 orang gitu misalkan, gitu ya. Jadi pertama tuh munculkan dulu data, fakta, atau suatu perkataan yang bisa menarik perhatian dan buat orang penasaran, gitu ya. Oke, next. Setelah itu teman-teman, kalau kita udah berhasil merenggut perhatiannya teman-teman, pendengar, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mendeskripsikan tentang pernyataan nilai atau masalah gitu. Menjelaskan tentang isunya nih, kita mau bicarain tentang isu apa sih gitu. Dan di sini isu yang aku bawakan itu tentang faktanya bahwa ternyata manusia membunuh lebih dari 100 juta hiu setiap tahunnya, tapi mereka hanya menyerang sekitar 10 orang. Dan populasi hiu tuh terus menurun dan berpotensi menyebabkan keruntuhan ekosistem akibat hal ini gitu. Jadi aku mau paparkan suatu fakta yang biasanya orang tidak lihat. Biasanya orang cuma lihat aku takut sama hiu gitu kan. Padahal sebenarnya kenyataannya
manusia itu lebih berbahaya dari hiu loh, gitu loh teman-teman. Dan inilah yang aku pengen, apa ya, tarik perhatiannya orang yang punya stigma-stigma itu supaya, yuk guys kita kembali ke faktanya, data mengatakan seperti ini, gitu ya. Dan ini bisa di-apply atau bisa dilakukan sesuai lagi dengan bidangnya teman-teman nantinya ya. Oke, yang berikutnya setelah kita tahu memaparkan masalah, berikutnya kita memberikan solusi dan peran. Dan dalam hal ini karena aku juga presentasi tentang riset atau penelitian, jadi aku membagikan apa ya, pemaparan bahwa oh iya, kita butuh upaya konservasi dan untuk adanya upaya konservasi itu bisa terjalan, maka dibutuhkan penelitian. Di mana penelitian saya bertujuan untuk memahami gimana kondisi lingkungan gitu dan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan hiu. Nah, itu adalah salah satu contohnya yang aku bawa nih teman-teman. Dan dengan adanya solusi ini atau peran ini baru nanti teman-teman bisa kasih tahu mungkin kayak, oh oleh karena itu produk saya hadir untuk memberikan nutrisi gitu ya. Atau misalnya project prototipe saya hadir untuk bisa membantu di pesisir, misalkan daerah pesisir. Nah, jadi itu baru kita masuk kepada solusi dan perannya kita. Dan yang terakhir ya, kita nggak panjang-panjangan ya elevator pitch karena cuman pendek. Poinnya yang terakhir adalah kita harus membuat ajakan bertindak atau call to action. Jadi kita mengarahkan lawan bicara yang tadi kita udah paparkan idenya kepada langkah selanjutnya gitu. Di sini sih kalau case-nya di sini aku mengajak teman-teman itu untuk mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas air dan juga untuk melindungi hiu-hiu buat masa depan laut kita gitu. Nah, nanti nih bisa teman-teman sharing-kan nanti kalau misalnya kita melakukan elevator pitch misalkan ke investor gitu ya. Kita bisa ajak nih, oleh karena itu Bapak Ibu melalui ide dan inovasi ini, saya mengajak untuk bisa kolaborasi atau misalnya investasi ke saya atau melakukan proyek bareng saya atau apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, istilahnya elevator pitch ya kita itu punya tujuan akhirnya itu untuk apa? Kita harus punya tujuan akhirnya. Apakah itu untuk mengajak orang supaya teredukasikah, supaya bergabung sama kita, untuk mendukung program kita dan lain sebagainya. Jadi ada banyak banget cara yang bisa teman-teman tutup untuk call to action-nya ya, teman-teman. Oke, jadi tadi udah ada 4 ya hal, 4 tahapan aja nih. Kalau teman-teman udah menyusun dari poin to poin, dari poin 1 sampai poin terakhir, selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah memolesnya gitu ya. Karena biasanya dalam membuat elevator pitch tentunya nggak sempurna dalam satu kali jadi kita bisa poles dengan cara mencari gimana caranya untuk orang tuh bisa lebih terpikat lagi nih sama topik yang kita bicarakan saat itu. Nah, ada beberapa tipsnya nih buat teman-teman supaya kita bisa mempunyai elevator pitch yang memikat. Yang pertama itu adalah menggunakan bahasa yang sederhana, jelas tapi juga mudah diingat gitu ya. Tadi udah sempat mention, intinya teman-teman hindari untuk penggunaan kalimat seperti kalimat ambigu atau kalimat yang terlalu saintifik gitu ya, sampai orang kayak ini kalimat apa ya gitu. Nah, kita akan berusaha untuk menghindari hal tersebut karena waktu kita kan sedikit ya, mepet. Jadi kalau misalnya ada istilah-istilah yang istilahnya punya bahasa yang lebih sederhana, ayo kita coba gunakan itu karena waktu kita terbatas, khususnya kepada audiens yang umum ya. Tapi ini balik lagi, kita harus tahu audiensnya dulu baru kita bisa sesuaikan gaya bahasanya seperti apa. Kemudian yang kedua untuk memikat, kita juga bisa membangun cerita singkat yang relevan dengan audiens gitu. Contohnya tadi kalau saya bangun ceritanya itu melalui kayak bayangin teman-teman lagi berenang di air ya, di laut kan banyak kan orang berenang di laut gitu. Terus tiba-tiba bayangin hiu. Bayangin ada yang teriak hiu. Nah, menurutku itu dia punya tingkat relevan yang sangat tinggi karena banyak banget teman-temanku, bahkan teman-temanku yang satu bidang sama aku, mereka takut sama hiu gitu. Banyak yang bilang, "Ih, ngeri, giginya tajam," gitu kan. Jadi dengan adanya kunci-kunci yang relevan itu sebenarnya bakalan membuat orang tuh lebih terpikat lagi, penasaran kayak, "Apa ya? Oh, si Mama Hiu ini mau bicara apa?" Kayak gitu ya teman-teman.
Dan yang terakhir itu jangan lupa juga nih untuk tekankan dampak sosialnya, dampak lingkungan, atau perubahan positif yang diupayakan gitu. Karena istilahnya kita kan minta atensinya orang. Oh, atensi orang penting, atensi siapa saja sih sebenarnya yang kita berusaha untuk paparkan ide ini. Jadi jangan lupa untuk tekankan bahwa oh ini sebenarnya ada manfaatnya loh saya melakukan ini. Gitu. Oke. Setelah tadi nih kita udah poles dengan yang memikat ya. Selanjutnya kita coba poles kita punya pitch ya atau gagasan itu dengan sesuatu yang lebih meyakinkan. Karena tadi sempat saya sharing bahwa ketika kita melakukan elevator pitch, kadang itu kan orang suka bingung gitu kan. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Dan kadang kan kalau misalnya kita baru ketemu sama orang baru atau orang itu baru ketemu sama kita, pasti orangnya bakalan bingung. Kenapa saya harus yakin sama orang ini? Gitu. Kenapa saya harus kerja sama orang ini? Atau kenapa saya harus mendengarkan orang ini gitu. Jadi penting banget setelah kita memikat, tapi kita juga harus meyakinkan orang itu, gitu ya. Dan ada beberapa cara simpel yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan pendengar kita tentang pesan yang kita sampaikan. Yang pertama itu adalah kita menggunakan kontak mata, gitu ya. Jadi orang itu merasa bahwa dia dihargai gitu ya. Jadi kalau kita melakukan elevator pitch, kita berusaha untuk tatap mereka, meyakinkan gitu. Eye contact is important gitu ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa menggunakan bahasa tubuh gitu. Bahasa tubuh yang sesuai tentunya. Jadi misalkan menjelaskan kita bisa ada tunjukin gambar atau ada bisa pakai tangan dan lain sebagainya. Dan juga menggunakan intonasi. Jadi tidak monoton gitu ya supaya orang juga bisa lebih yakin, bisa lebih tertarik, kita menggunakan intonasi yang tegas. Kemudian poin kedua adalah menggunakan nada bicara yang penuh antusias dan percaya diri. Ini juga penting banget teman-teman. Karena untuk membuat orang itu antusias, excited, hal yang pertama harus kita lakukan adalah antusias dulu sama topik yang kita mau bawakan. Benar? Karena kalau misalnya kita aja nggak antusias, misalnya kita bilang, hiu adalah suatu predator yang sangat menyeramkan, gitu kan? Orang pasti kayak, oke, kayak mungkin nggak akan tertarik gitu. Aku juga nggak tertarik sama diriku saat aku membicarakan seperti hal itu ya. Jadi untuk meyakinkan kita harus menggunakan nada bicara yang penuh antusias dan juga penuh percaya diri gitu ya, supaya orang, wah aku tertarik nih siapa dia sebenarnya gitu ya. Dan yang terakhir jangan lupa juga kepada manajemen waktunya ya, yang padat dan terstruktur sesuai dengan alokasi waktunya ya, teman-teman. Oke, next slide. Nah, dan yang terakhir, supaya tips penyampaian yang lebih meyakinkan, semisalnya teman-teman nanti disuruh menyiapkan sebuah presentasi gitu ya. Biasanya presentasi untuk elevator pitch itu sangat padat dan jelas teman-teman. Teman-teman bisa lihat di perbandingannya antara yang kiri dan yang kanan. Kalau misalnya yang kanan nih teman-teman bayangkan orang tuh pasti bakalan bingung. Ini ada grafik, gambar, kata-kata, terus orang ini ngomong cepet banget gitu. Jadi kayak ketika orang mendengarkan jadi kurang fokus gitu kan. Saya mau lihat gambarnya atau mau lihat orangnya? Saya mau lihat gambar atau mendengarkan? Gitu kan. Jadi sebenarnya komponen gambar saat kita melakukan elevator pitch itu cuman komponen pendukung aja teman-teman. Jadi dia harusnya itu adalah didesain sesimpel mungkin tetapi tepat sasaran gitu ya. Ada kata-katanya less is more gitu. Dalam artian meskipun dia sedikit tapi dia lebih memiliki banyak arti daripada harus banyak-banyak tapi tidak tepat sasaran. Gitu ya teman-teman. Nanti penyampaiannya bisa diperjelas lagi saat menyampaikan. Oke. Jadi kalau misalnya tadi udah kita susun strukturnya, yang memikat, yang meyakinkan, tahapan terakhir nih teman-teman supaya lebih mantul lagi. Teman-teman jangan lupa untuk latihan dan selalu untuk menyesuaikan pitch-nya kita ya. Jadi ada beberapa tips nih yang mau aku share. Pertama kita bisa melakukan latihan berulang untuk memperlancar penyampaian, apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa ibu gitu. Bahasa ibu kan bahasa ibuku itu ada bahasa Indonesia, tapi waktu itu harus menyampaikan elevator pitch dalam bahasa Inggris. Berarti aku harus lebih
melatih diri lagi supaya pronunciation-nya tepat, supaya tenses-nya tepat digunakan gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan dan biasanya aku lakukan saat sedang bercermin, saat lagi nyuci kadang-kadang latihan-latihan gitu, latihan pakai timer gitu ya, teman-teman bisa disesuaikan kembali. Dan yang kedua, saranku bisa juga meminta masukan dan saran dari orang lain karena, penyempurnaan pitching-ku juga waktu itu tidak terlepas dari adanya partisipasi dan kontribusi yang sangat luar biasa ya dari pembimbingku, dari teman-teman yang memberikan masukan gitu. Karena istilahnya kita kan mau bicara, menyampaikan, mmm, ide kita ke orang lain gitu kan. Jadi kita, berusaha untuk tanyakan pendapat juga nih, kalau misalnya aku berbicara seperti ini kepada kamu, apakah kamu tertarik atau enggak? Gitu. Kalau misalnya enggak, berarti kita bisa perbaiki lagi strukturnya gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu untuk menyesuaikan pitch dengan audiens dan konteks acara, seperti yang tadi udah aku bahas. Oke deh, dan yang terakhir nih teman-teman ya, kalau udah mantul banget, supaya lebih smooth lagi, ada beberapa kesalahan umum yang mungkin teman-teman bisa keep in mind dan kita harus hindari bersama ya. Yang pertama adalah kita hindari supaya, elevator pitch ini tidak terlalu panjang atau punya banyak detail yang terlalu teknis gitu ya. Kita harus yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Yang kemudian yang poin kedua, kita harus mengurangi penggunaan bahasa yang terlalu kaku atau formal. Jadi biasanya elevator pitch ini agak lebih santai kalimatnya gitu, tapi sopan. Dan yang terakhir tidak menyampaikan tujuan yang terakhir kesalahannya tidak menyampaikan tujuan yang jelas. Jadi, seperti yang tadi sudah aku bicarakan juga, jangan lupa ketika kita udah menyusunnya, jangan lupa untuk tutup dengan tujuannya kita apa sih, kita mengajak teman-teman yang dengerin ngapain sih, gitu ya. Oke, dan tadi udah banyak nih sharing-nya kan ya. Kita udah kenalan tentang elevator pitch, udah kenalan gimana tahap-tahapannya, nonton video ya, bagaimana membuat pemikat, meyakinkan, kesalahan yang jangan dilakukan. So, aku berharap melalui sesi sharing hari ini, bisa punya manfaat nih buat teman-teman dan sekarang ini mungkin aku bisa memberikan, mmm tongkat estafetnya kepada teman-teman ya. Are you ready to create your own elevator pitch? Sekarang adalah waktunya teman-teman untuk shine karena aku yakin dan percaya teman-teman juga pasti bisa dan ini bisa kita asah bersama-sama. Dan untuk kalimat penutup dari presentasi atau sesi sharing hari ini, aku cuma mau sampaikan bahwa pitch yang kamu sampaikan hari ini itu juga memiliki kekuatan teman-teman untuk menciptakan gelombang perubahan. Ayo gunakan suara, ide, dan gagasan teman-teman untuk berkontribusi menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Yeay! Oke deh. Terima kasih teman-teman. Wow, Benny ready, so ready. Yap, aku juga ready, udah siap mendengarkan. Oh ya, dan teman-teman, kalau nanti teman-teman ada yang mungkin udah susun elevator pitch dan juga pengen sharing bareng aku, jangan khawatir, aku orangnya sangat open. Jadi kalau misalnya ada yang mau konsultasi gitu, I'm here listen to you gitu ya. Kontak aku aja di Instagram atau LinkedIn. Oke, waktu dan tempat aku kembalikan kepada Clara. Oke. Wah, materinya Kak Julia hari ini luar biasa ya teman-teman. Kayak wow, kayak membuat aku kayak, "Bro, ayo 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 kasih kesempatan buat aku dong." Elevator pitch. Jadi kayak luar biasa sekali ya, apalagi pengalamannya Kak Julia yang udah bicara dengan orang luar, tentu saja dari beberapa negara yang wow, nggak kebayang gitu di sana pas gugup-gugupnya menyampaikan ininya ya, hasil risetnya itu. Oke teman-teman, seperti yang Kak Julia sampaikan tadi, kalau teman-teman lagi ada punya ini ya, punya sesuatu hal yang udah disusun menjadi elevator pitch, mungkin teman-teman kalau mau konsultasi atau apapun itu bolehlah di DM ke Kak Julia maupun mau kirim email juga di Our Konservasi juga boleh banget karena sesungguhnya
di sosial medianya kita terhubung semua kok para anggota ininya, War Konservasi. Jadi bisa saling inilah, kasih tahu lah, apalagi kalau Kak Julia lagi ini ya, lagi jauh dari kita bisa lah langsung kasih tahu, "Kak Jul, ini ada ini nih, ada yang masuk nih di DM-nya War Konservasi butuh bantuan ini nih." Pasti Kak Jula siap sedia 45 guys. Dan buat teman-teman, ini udah waktunya untuk masuk sesi tanya jawab. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Kak Julia, silakan diketik di kolom chat, maupun kalau mau bertanya langsung bisa ini ya, raise hand atau langsung open mic juga dipersilahkan teman-teman. Apakah ada dari teman-teman yang mau bertanya? Ini berhubung udah mau jam 4 ya waktu Indonesia Timur. Jadi mungkin aku kasih waktu ke teman-teman buat ketik mungkin 1 menit, kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan monggo. Yeay. Kak Jul, sambil ini nih, sambil nungguin teman-teman bertanya. Itu pas, ini aku mau bertanya kan. Pas kakak elevator pitch itu, eh apakah ada beberapa ini poin-poin yang diperhatikan oleh jurinya sendiri? Karena kan biasanya kalau kita lagi pidato mau apa itu kan ada beberapa poin nih yang pastinya juri-juri nilai tuh. Kalau elevator pitch ini apakah ada perbedaan dari segi penilaian dari jurinya atau sama aja Kak dengan yang lainnya? Oke, ini menarik banget nih. Thank you. Jadi menurut aku kalau dari pengalamanku ya, ini kembali lagi ya kepada lombanya, tipikal lombanya atau tipikal audiensnya gitu. Di kesempatan aku kemarin itu beberapa poin yang mereka titik beratkan adalah mereka ingin melihat kira-kira aku bisa memanfaatkan waktuku dengan baik atau enggak untuk menyampaikan materiku seefisien mungkin mulai dari pendahuluan metode, hasil dan pembahasan dan juga kesimpulan gitu. Dan juga mereka pengen lihat kira-kira risetku itu menariknya, meskipun mungkin kayak buat beberapa orang itu kayak biasa-biasa aja, tapi bagaimana cara aku buat riset yang mungkin quote and quote ya sederhana bisa jadi menarik gitu. Jadi ada beberapa komponennya, mereka juga nilai bahasa tubuh gitu ya, bahasa tubuh, pronunciation, punctuation atau alokasi waktu, gugup atau tidak gitu ya, menguasai panggung atau tidak. Itu lebih kayak mungkin ke kompetisi ya, Clara. Tapi kalau misalnya di beberapa hal bisa aja orang punya apa ya, penilaian yang berbeda gitu ya. Mungkin ada yang lihat dari cara gimana kita menarik audiens gitu, atau bagaimana cara kita idenya keren nggak gitu. Jadi ada banyak komponen nih yang bisa dipertimbangkan lagi nih sama teman-teman nanti sesuai dengan bidangnya ya. Tapi tadi yang aku sharing itu dari kasusnya aku. Oke. Oke Kak Jul, thank you Kak penjelasannya. Udah ini nih, udah aku tangkap dengan baik nih. Terus ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Ben nih. Kak Ben tanya, apakah kita harus membawa suatu hal inovasi yang baru berupa alat teknologi atau hanya suatu gagasan baru melalui riset yang kita lakukan Kak Jul? Wah, ini menarik banget nih. Thank you Kak Beni untuk pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya konsep elevator pitch itu kalau aku lihat ya, teman-teman, cukup luas. Kak. Jadi dia itu tidak harus apa ya terangkum pada satu poin tertentu kayak oh aku harus membuat suatu inovasi gitu atau aku harus buat suatu teknologi atau riset gitu. Jadi sebenarnya karena luas, jadi teman-teman bisa menyesuaikan lagi nih sama kebutuhannya. Misalkan teman-teman mungkin nggak punya riset, nggak punya inovasi, tapi pengen misalkan ngajuin project, misalkan sesederhana mengajukan project kerjasama gitu. Itu bisa banget teman-teman lakukan untuk susun elevator pitch-nya gitu ya, meyakinkan orang lain. Atau mungkin di lain kesempatan kalau misalnya kayak, Kak aku nggak punya riset, nggak buat teknologi, inovasi, nggak punya proyek juga, tapi aku pengen promosiin diriku untuk masuk
gabung jadi intern misalkan, atau pengen gabung jadi anggota dalam suatu perusahaan gitu, itu bisa banget teman-teman. Jadi konsepnya itu luas, tapi bagaimana sih teman-teman itu bisa membawakan diri untuk mencapai tujuan tadi gitu. Misalkan teman-teman pengen bergabung di suatu suatu perusahaan gitu, berarti elevator yang pitch yang harus disusun itu adalah mempromosikan diri gitu. Jadi kayak saya itu siapa, pengalaman saya apa hal yang bisa saya bawa kepada perusahaan ini gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan lagi, tidak tidak terstruktur atau terfokus pada 1-2 bidang tertentu saja ya, tapi cukup luas ya. Semoga bisa membantu Beni. Lanjut nih Kak Jul, ada ini lagi satu pertanyaan dari Faridatul. Untuk metode elevation pitch sendiri selain di kegiatan resmi atau presentasi, apakah bisa dilakukan atau dipraktikkan di kegiatan sehari-hari atau di dunia kerja seperti rapat atau meeting Kak Jul? Yes, terima kasih Kak Faridato. Aku setuju banget nih Kak. Jadi elevator pitch itu kalau kita mau bicara lebih luasnya lagi, sebenarnya bisa digunakan di berbagai situasi Kakak. Termasuk tadi yang Kakak bilang, ya bisa di kegiatan sehari-hari, di dunia kerja, rapat atau meeting. Contohnya nih misalnya teman-teman atau Kak Faridatul mungkin ada punya ide gitu kan dalam misalnya mau susun project bareng teman gitu kan, mau buat project di perusahaan atau NGO gitu kan, tapi bosnya sibuk super duper, nggak punya banyak waktu gitu kan, mau dapat ACC. Nah, berarti otomatis kita harus ngapain? Kita harus share ide kita, singkat, padat, menarik gitu kan, supaya bosnya nggak main banyak tanya, tapi langsung menarik, ACC gitu ya. Jadi ini bisa banget Kakak, bisa banget dilakukan, bisa banget disusun gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah terbiasa, kita nanti dengan gaya bahasanya supaya orang tidak bingung, to the point, dan kayak tadi memikat dan meyakinkan gitu ya. Jadi bisa banget dalam berbagai situasi kita lakukan, dan semoga melalui sharing kita ya hari ini kita bisa mengapply atau bisa mengaplikasikan skill elevator pitch ini lebih luas lagi gitu ya, bukan cuma sekadar perlombaan, seminar, tapi contohnya yang tadi Kak Faridatul udah tanyakan, Kak Beni tanyakan, kita bisa juga apply ke dalam kehidupan sehari-hari di berbagai situasi tentunya. Semoga menjawab ya Kak Faridatul. Oke. Oh, ada ini balasan dari Kak Fardatul. Baik, terima kasih Kak Jul. Sama-sama Kak Fardatul. Oke, udah nggak ada lagi nih pertanyaan dan ini juga udah mulai sore banget. Bagi teman-teman nih yang punya pertanyaan lebih lanjut bisa ini bertanya secara langsung ya melalui media sosialnya Our Konservasi. Kami terbuka untuk setiap pertanyaan dan kami tentu saja akan sangat senang hati untuk membalas setiap pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman semuanya. Kami juga siap sedia untuk membantu dalam hal lainnya ya, termasuk untuk elevator pitch ini ya Kak Jo. Lalu nih teman-teman, di minggu berikutnya, di minggu terakhir kita akan bertemu dengan fasilitator paling keren, paling kece, paling ganteng di antara fasilitator lainnya, yaitu Kak Brisco Jordi pada tuh teman-teman. Apa sih yang akan dibawakan oleh Kak Brisco Jordi ini, yaitu melangkah ke karir hijau, ubah CV kita dan resume kita menjadi jalan menuju green jobs. Ini buat teman-teman yang ini ya, mau melangkah nih di kehidupan yang udah berkarir sebagai bapak karir, wanita karir, ibu karir. Ya, semoga melalui apa yang disampaikan Kak Jordi di minggu berikutnya bisa membawakan dampak yang baik buat kita semua ya, khususnya untuk yang mau masuk ke dunia green jobs, teman-teman. Lalu kita akan masuk ke sesi foto bersama. Dimohon buat teman-teman yang belum open video, di open videonya dong. Kita mau lihat wajah gantengnya dan cantiknya teman-teman semuanya.
Ada yang oh Kaila mau lagi tidur nggak apa-apa. Karena kita memang ininya ini kok santuy-santuy ya. Belajar sambil bermain. Oke, mungkin seperti biasa ada beberapa pastinya teman-teman yang belum bisa open video, nggak apa-apa banget. Mungkin di sini aku boleh minta tolong Kak Julia dan diriku sendiri untuk bantu screenshot. Oke teman-teman, silakan berpose. 1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Mana tadi? Ya. Bingung kan? Nah, selanjutnya teman-teman dimohon untuk mengisi absensi ya dan isi beberapa evaluasi buat kemajuan kita semua bersama yang akan mengikuti event-event berikutnya dari tim Our Konservasi. Teman-teman bisa ini masuk ke bit.ly underscore absensi OCS 4 dan mungkin sabar ya, kita akan kirimkan juga melalui kolom chatnya di mana. Sabar ya teman-teman. Mohon maaf dikarenakan. Oke, silakan teman-teman diklik linknya yang ada di kolom chat Zoom ya. Siap Kak Hilda, nggak apa-apa, aman kok Kak. Nanti kalau Kak Hilda mau dengerin yang lengkapnya, materi lengkapnya bisa ke channel YouTube-nya kita ya Kak Hilda di apa Kak Yu? Our Konservasi. Oke, sambil mengisi kita juga ini ya, lanjut. Nah, ternyata udah selesai teman-teman, mohon maaf. Seperti biasanya buat teman-teman semuanya yang ingin terkoneksi terus dengan Our Konservasi, silakan mengunjungi Instagram, Facebook kami di @ourkonservasi. Lalu bisa juga mengirimkan email kalau teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan atau butuh bantuan apapun, silakan email kami. Kami secara terbuka akan ini ya membantu teman-teman. Lalu kami juga udah ada ini ya website. Nanti teman-teman bisa di ourkonservasi.org, lalu YouTube Our Konservasi, dan tentu saja teman-teman coba dengerin podcast kami yang ada di Spotify, Our Podcast by Our Konservasi. Di situ kami udah kayaknya sekitar 20-an episode lah yang sudah ini. Buat teman-teman yang penasaran nih, Our Konservasi itu selain buat kegiatan ngapain aja, ternyata ada podcast, terus ada buat event lainnya gitu teman-teman. Dan sekian untuk hari ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya hadir pada materi hari ini, dan sampai jumpa di materi terakhir yaitu pada minggu depan. Dan tentu saja kami mengundang teman-teman wajib ikut karena tentu saja minggu depan materinya itu akan menutup rangkaian kegiatan bootcamp kita di Blueprint Project ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dan tentu saja ini dari Our Konservasi, Our Ways to Conserve the Sea. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Dadah.